Ya, shalom semuanya. Terima kasih Bu Eli. Halo. Nah, sengaja sore ini saya ditanya judul ini, sharing saya sampaikan tentang integritas. Tema tahun ini 2021 ini Gembala senior kami Pak Niko dapat tentang integritas. Temanya integritas. GBI ternyata ketua umumnya juga dapat membangun karakter ilahi. Jadi klop. Ya, inti dari karakter Kristus ini integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu mutu ternyata. Mutu. Ya, kualitas, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Jadi bicara tentang kesatuan utuh. Jadi roh, jiwa, tubuh yang di luar sama di dalam, apa yang dikatakan, apa yang dipikiran, dilakukan itu sama. Nah itu utuhnya di situ kan. Ada orang hatinya lain, mulutnya lain, nah ini tidak utuh. Nah, itu bukan berintegritas. Lalu arti lainnya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga kejujuran. Ternyata sama aja di Kamus Oxford, Kamus Teologia, sama juga. Gampangnya juga kejujuran, jujur. Saudara, di era pandemi ini makin kelihatan kualitas kita. Semua ini terbongkar. Sama Tuhan dibersihkan, ketahuan, wah ini ternyata begini, yang tadinya kita pikir bagus ternyata masih begini. Integritas sekarang, perhatikan baik-baik, yang Tuhan kejar tahun ini, integritas di dalam diri saudara dan saya. Nah, ada dua ayat tema yang Tuhan berikan sehubungan dua integritas ini. Jadi ini sepanjang tahun ini kita mesti renungkan ini. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 itu ayat tema yang pertama. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ternyata orang-orang yang berintegritas, yang bisa berdiri di tempat Tuhan yang kudus, yang bisa naik ke atas gunung Tuhan. Kalau kita mau naik level, karena kita dari dibenarkan justification, pengudusan, sanctification, kemudian baru masuk glorification, dimuliakan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, naik, ternyata nggak bisa, nggak harus berintegritas. Dan ini sudah dibuktikan, semua perusahaan dimanapun, cari orang jujur, nomor satu jujur, bukan orang pinter. Itu sudah disurvei. Ya, makanya John Maxwell, pakar motivasi, motivator, ya, liber dunia, dia bilang bahwa yang paling penting dalam kepemimpinan itu integritas. Jatuh bangun sebuah organisasi itu tergantung pemimpinnya. Tapi yang paling penting untuk seorang pemimpin adalah integritas. Berarti integritas juga merupakan jatuh bangunnya satu organisasi, entah itu perusahaan, entah itu lembaga, entah itu gereja. Ayat yang kedua, ayat tema yang kedua diambil dari Mazmur 41. Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ayat 13 saja. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Nah, engkau menopang aku karena ketulusanku, itu bahasa Inggrisnya my integrity. My integrity. Jadi Tuhan tuh nopang, Tuhan itu betul-betul ngedukung orang yang punya integritas. Jujur. Nah, para pendoa, ya, pelayanan kenabian, ini khususnya kita sekarang ada di Menara Doa, tapi memang yang sore ini dibuat sharing and praying. Jadi kalau yang subuh, pagi, dan siang memang nggak ada sharing begini ya Bu Elia, tapi supaya sore ini kita dapat apa, sudah dapat apa, bisa sharing juga, mestinya begitu. Nah, sangat dituntut integritas. Dalam zaman Yeremia, di ayat 30 dari Yeremia 23, wah ini bahaya sekali kalau pelayanan pendoa, kenabian tidak ada integritas.
Yeremia 23:30, sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Wah, ini gawat saudara. Kan ada orang itu bilang saya dapat dari Tuhan, padahal dia sebetulnya kutip orang lain punya. Ya. Harusnya dia bilang orang ini menyampaikan saya kutip dari ini enggak. Nah, sekarang kan banyak beredar, demikianlah firman Tuhan, suara Tuhan saya dengar, tapi sebetulnya sesungguhnya ayat 31, aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Ini hati-hati, ya, ngomong firman Tuhan tapi sewenang-wenang. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka. Wah, ini Tuhan ulangi lagi, jadi lawan. Oh, siapa yang bisa menang lawan Tuhan? Berbahaya. Yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini, demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini terjadi juga di Amerika. Ya, waktu Pilpres barusan. Wah, ini jadi tiba-tiba bisa nabi-nabiya, satunya pro ini, satunya pro Trump, satunya Biden. Waduh. Wah, sampai ngotot, sampai sudah jelas-jelas sudah. Kalau tidak nyerda, pasti Tuhan akan munculkan. Nah, ini bahaya, saudara. Kalau mereka berdoa untuk Amerika penuh kemuliaan Tuhan, nah itu benar. Amerika penuh kemuliaan Tuhan, tapi tidak harus memakai seseorang. Nah, ini kita nggak boleh kejebak, ya. Apalagi para pemimpin, jangan pilkada begitu, tetap aja netral aja. Nah, kenapa demikian? Di Yeremia 23 mereka mencuri firman dari temannya, karena mereka di ayat sebelumnya, kalau saudara baca ayat 23, ayat 18, karena mereka tidak masuk dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Nah, menara doa ini sebetulnya kita masuk di Dewan Musyawarah Tuhan. Ternyata di sorga itu ada DPR-nya. Ada dewan, di situ keputusan-keputusan Tuhan. Jadi keintiman kita dengan Tuhan itulah yang akan menentukan kita mengikuti kehendak Tuhan. Sekali lagi, integritas ini menentukan apakah seseorang atau kita bisa dipercaya atau tidak. Nah, kembali ke tadi, integritas bicara kualitas. Ya. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Ternyata Tuhan memakai juga cari yang kualitas. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Berarti sebetulnya semua anak Tuhan itu dipakai. Cuman, nah ini, beda. Ada yang dipakai untuk yang mulia, ada yang dipakai untuk kamera ini bisa yang kurang mulia. Caranya dikatakan kalau mau dipakai untuk yang mulia, ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan. Dipandang layak, dikuduskan ini dikhususkan. Dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kalau ada orang dipakai Tuhan luar biasa, kita nggak boleh jealous karena memang dia layak. Memang dia layak dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu kalau mau menguduskan diri, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan. Kesetiaan ini kaitan dengan integritas, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Balik lagi hati yang murni, integritas. Ya. Raja Saul diurapi oleh Tuhan, dipilih, dia orang nomor 1 waktu Tuhan orang Israel minta raja. Dialah orang nomor 1, diurapi.
Tapi sayang dia tidak menjaga integritas ini. Kalau saudara kita renungkan baik-baik, apa bedanya Saul dan Daud? Ini integritas. Karena Daud juga bukan orang sempurna kan, kita sama-sama tahu. Tapi Daud itu kalau salah yang ngaku salah. Nah ini yang tidak dipunyai di Saul. 1 Samuel 15 ayat 13 dikatakan, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Coba, padahal kan pesan Tuhan sudah jelas, ya, suruh memusnahkan bangsa Amalek, termasuk sampai ternaknya semua. Tapi dia pilih-pilih. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Nah ini, bukannya langsung sadar minta maaf, enggak tahu. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat, nah cuci tangan ya, rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tapi selebihnya telah kami tumpas. Mau nyuap Tuhan. Makanya selalu saya katakan, karunia itu bukan ukuran, apalagi untuk masuk surga. Ukurannya adalah karakter. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus bilang itu. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, integritas bukanlah apa yang kita lakukan, melainkan lebih banyak siapa diri kita. Dan siapa diri kita pada gilirannya menetapkan apa yang kita lakukan. Ini John Maxwell. Jadi siapa diri kita itu integritas. Suatu kali pasti entah orang berusaha nutupin, akhirnya orang akan tahu, oh ini dong. Siapa dirinya? Integritas. Kita berjuang setiap hari dengan situasi yang menuntut keputusan antara apa yang ingin kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Kita mau ini, tapi Tuhan mau ini. Nah itu tiap hari kita bergumul. Di situ integritas menjadi wasit. Kalau integritas jadi wasit, kita akan menjadi orang yang konsisten. Konsisten. Jangan meremehkan ini karena saya baca tentang satu keluarga yang ayahnya tinggal di Jerman, ada sinagog, mereka pelihara tradisi Yahudi kuat sekali, tapi suatu kali pindah ke kota lain yang nggak ada sinagog, lalu ayahnya bilang, sekarang kita pindah ke Lutheran, karena cuma ada Lutheran, gereja Lutheran di situ. Keluarga kaget tanya, loh kenapa kita udah bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun tradisi Yahudi, kenapa sekarang Lutheran? Oh, karena ini baik untuk bisnis ayah. Saudara tahu anak laki-laki ini kecewa luar biasa. Ketika besar, maka dia munculkan teori komunis. Dia bernama Karl Marx. Karl Marx itu jadi komunis, bahkan dia mengajarkan komunis yang waktu lalu sempat menguasai hampir separuh dunia. Kenapa? Karena kecewa lihat bapak yang tidak berintegritas. Berapa banyak jemaat yang dikecewakan karena gembala, karena pemimpin yang tidak berintegritas. Tanggung jawabnya besar saudara kita ini terhadap Tuhan. Ya. Sekali lagi bicara konsisten. Doa harus konsisten. Saya baca dari bilangan research. Penyebab bertambahnya jumlah jemaat, ya ini kan menyelidiki pertumbuhan gereja. Bertambahnya jumlah jemaat 45% itu ternyata mayoritas karena pindah dari gereja lain. Kalau penginjilan hanya 1,7%. Tapi aneh, ada 6,7% konversi. Haleluya. Saudara, inilah pengaruh doa. Ya, banyak orang berpikir, oh nggak bisa dengan doa aja loh. Memang kita nggak cuma doa, tapi segala sesuatu harus dimulai dari doa. Kalau bukan Tuhan yang tuntun kasih arah, kita mau buat apa? Mau penginjilan? Nggak bisa. Penginjilan harus lahir dari doa. Kalau enggak hasilnya cuma 1,7%. Makanya Tuhan izinkan pandemi supaya apa? Panggung itu dibersihkan. Itu John
John Gold beritahu, panggung gereja dibersihkan. Kenapa? Gereja banyak digiring ke entertainment, ke apa? Cari popularitas. Ya, pakai apa nih relevan, bukan gereja mempengaruhi dunia, tapi dunia mempengaruhi gereja. Masuk di gereja ini rusak sudah. Ya. Nah, saudara, tapi puji Tuhan, saya percaya lewat pandemi ini kan kita diberitahu satu, kita ngalami pembersihan. Haleluya, pembersihan. Jadi ngucap syukur, saudara, kalau ada ini gitu nggak apa-apa, pembersihan makin indah. Yang kedua, kita disembunyikan dalam hadirat Tuhan, hiding place. Sabar aja, sabar. Ya, ini sudah mau vaksinasi, haleluya ya. Kemudian yang ketiga, pada saat disembunyikan itu Tuhan menanamkan iman yang sekuat baja. Wow, saya berdoa supaya saudara punya iman sekuat baja. Saya sendiri rasakan bangkit ini. Wah, lewat masa seperti ini iman sekuat baja. Roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Ini dia. Saudara dan saya bukan hanya menang, tapi lebih dari pemenang menurut Alkitab. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ya, ini yang mana lagi di Belanda. Di mana lagi? Ya, jangan khawatir, ya. Engkau lebih dari pemenang, juga di daerah-daerah lain. Engkau lebih dari pemenang. Wow, luar biasa. Saudara, saya lanjutkan sedikit. Ya, 80% dari apa yang dipelajari orang ternyata datang melalui stimulasi visual. 80% itu karena melihat. Pendengaran itu cuma 10%. 10% lainnya melalui indera lainnya. Tapi sekali lagi 80%. Artinya apa? Bukan moto yang diperlukan, tapi teladan. Ini dia. Kalau kita dikatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Gimana caranya orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani jadi murid? Teladan. Suruh mereka lihat seperti Rasul Paulus. Ikutilah teladanku, sama seperti aku mengikut Kristus. Kita harus bisa ngomong begitu, itu orang berintegritas. Jangan begini. Jangan lihat hidup saya, lihat Tuhan Yesus aja. Nggak bisa. Tuhan Yesus kan nggak kelihatan, yang kelihatan kan kita. Orang mesti lihat yang kelihatan, siapa? Ya kita. Saya percaya yang di Zoom ini orang-orangnya siap. Jadi teladan, haleluya, haleluya. Saudara, integritas menutup celah untuk iblis. Seperti Ayub, ditunggu supaya salah ngomong. Tapi Ayub berkata apa? Aku lahir, telanjang, tidak bawa apa-apa. Aku juga pulang, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil. Wow, luar biasa. Coba salah ngomong. Ayub kan tidak tahu itu. Waktu itu kan sebetulnya terjadi tawar-menawar antara Tuhan dengan iblis. Tapi ini dia. Saudara, kenapa saya sampaikan? Karena ini peperangan makin frontal. Peperangan ini yang disebut bukan hanya di kalangan kita, tapi di kalangan yang terpelajar, seorang profesor, waktu kerja sama UI dan PNJ kolaborasi, itu menyebut, muat di Kompas, menyebut bahwa memang dunia sekarang ini disebut dengan singkatan VUCA. V-nya volatile, tidak stabil, U-nya uncertain, tidak pasti, C-nya kompleks, rumit, A-nya ambigu, rancu, tidak stabil, tidak pasti, rumit, rancu. VUCA. Kita dikatakan seperti, diibaratkan dunia sekarang ini seperti kapal di tengah samudra kena badai. Lebih bisa bayangkan, sudah di tengah samudra aja udah nggak jelas saking luasnya, kena badai lagi. Orang dunia aja tahu itu. Saudara, gimana caranya kalau volatile, tidak stabil? Intim dengan Tuhan. Orang yang berintegritas naik di Gunung Kudus Tuhan, tinggal dia pasti bisa tetap stabil karena kita tinggal dalam kerajaan Allah, tidak tergoncangkan. Uncertain, tidak pasti. Kita punya yang pasti, apa itu? Firman Tuhan. Mesti penuh firman Tuhan. Rumit, kompleks, minta hikmat Tuhan. Wow, luar biasa. Yesus jawaban untuk semua, Alkitab jawaban untuk semua. Ambigu, rancu, kita mesti punya ketajaman roh. Roh yang tajam lahir karena Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Saudara,
tajam mendengar suara Tuhan itu bukan tanggung jawab Tuhan saja, tanggung jawab kita masing-masing. Mungkin ada kalau hamba Tuhan pasti doa pagi Pak ya, pasti baca Alkitab. Belum tentu. Karena saya sudah pernah survei ini waktu ngajar kelas para gembala hamba Tuhan di gereja kami dulu sekali, gereja Pak Niko. Saya mau ngajar, Tuhan bilang kamu nanti tanya pada mereka, apakah tadi pagi, nggak usah lama-lama, tadi pagi aja doa. Kedua, apakah tadi pagi baca Alkitab? Kalau jawabannya enggak, tanya kapan terakhir. Saya kaget karena ada yang jawab, ini para pemimpin semua, ada yang jawab, enggak baca Alkitab. Kapan terakhir baca Alkitab? Minggu lalu. Lah ini namanya udah sok pinter ya, mungkin sudah merasa hafal Alkitab di luar kepala, padahal di luar kepala berarti nggak ada isinya malah. Nah saudara, saya nggak panjang lebarkan, tapi saya percaya Tuhan sedang menuntun dengan cara luar biasa. Tuhan mau pakai semua kita. Saya mau ajak kita berdoa sebentar ya, mari angkat kedua tangan kita, buka hati pada Tuhan. Oh Bapa di surga, kami berkumpul sore ini hamba-hambamu sebagai utusan dari Pentakosta ketiga pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung, tolong kami Roh Kudus, penuhi kami dengan kasih semula. Biar kami terus Tuhan mau Kau bersihkan, menjadi orang-orang yang berintegritas, jadi teladan, menjadi motor penggerak untuk revival sebelum Kau datang yang kedua kali. Karena Kau menjanjikan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Itu berarti akan terjadi revival besar-besaran. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Terima kasih Engkau pelihara kami. Engkau beri kami umur panjang, kami sehat. Biar tidak ada lagi yang kena COVID di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami luput dari goncangan ekonomi, krisis ekonomi global. Tuhan pakai kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.